Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Kitab Mazmur. Minggu yang lalu, Tuan Taunatan sudah membahas daripada Mazmurnya pasal yang kelima. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pasalnya yang keenam. Sejak kita membuka Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita melihat dari Mazmur pasalnya yang keenam. Kita membaca seluruh ayat ini, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua seluruh ayat ini. Judul perikopnya di sana adalah doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarahmu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murkamu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku kabur karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Enyahlah dariku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Ibu semua, ini adalah satu mazmur yang sama seperti mazmur-mazmur sebelumnya. Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud. Namun kalau kita bandingkan pasal 6 ini dengan pasal-pasal yang sebelumnya, kita akan menemukan sebenarnya ada nuansa yang berbeda dari mazmur pasalnya yang keenam. Misalnya, ini sedikit saja kita bahas. Misalnya kalau Bapak Ibu membaca dari Mazmur pasal 3, pasal 4, pasal yang kelima, di sana secara spesifik Daud berbicara tentang pergumulannya secara eksternal. Yaitu ada orang-orang yang mengejar dia, ada orang-orang yang mencemooh Daud, ada orang-orang yang berusaha untuk membunuh Daud di dalam kehidupannya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam pasalnya yang keenam, ini agak berbeda. Ini agak berbeda. Daud tidak lagi berbicara tentang pergumulannya secara eksternal, melainkan Daud di dalam bagian ini berbicara tentang pergumulannya secara internal, yaitu secara batin, Daud bergumul dengan kesalahan atau dosa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Nah, itulah kenapa kalau Bapak Ibu pernah sedikit membaca gitu ya mengenai Mazmur pasal 6 ini, Mazmur pasal 6 ini memiliki sebuah sebutan sebagai the penitential psalm atau Mazmur penyesalan, Mazmur pertobatan. Jadi di dalam kitab Mazmur kita kan melihat ada 150 pasal. Nah, sebenarnya ada 7 pasal yang disebut sebagai the penitential psalm atau Mazmur penyesalan, Mazmur pertobatan. Yang pertama adalah Mazmur pasal 6 ini. Kemudian yang kedua ada di dalam Mazmur pasal 32, pasal 38, pasal 51. Nah, ini Mazmur yang sangat terkenal, pasal 51. Lalu Mazmur pasal 102, pasal 130, dan juga yang ketujuh adalah Mazmur pasalnya yang ke-143. Nah, ini menjadi 7 Mazmur yang penting di dalam tradisi daripada kekristenan. Ada beberapa catatan yang mengatakan ke-7 Mazmur ini biasanya akan dinyanyikan karena Mazmur itu adalah nyanyian atau lagu. 7 Mazmur ini biasanya akan dinyanyikan sebelum Hari Raya Paskah. Karena semua Mazmur ini tadi pasal 6, pasal 32, pasal 38, 51, 102, 30 dan juga pasal yang ke-143, ke-7 Mazmur ini berbicara tentang pengakuan dosa. Ke-7 Mazmur ini bicara tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan, bicara tentang adanya pemulihan dari Tuhan bagi mereka yang menyesal dan sungguh-sungguh ingin bertobat. Nah, inilah kenapa Mazmur pasal 6 disebut sebagai the penitential psalm atau Mazmur penyesalan, Mazmur pertobatan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Mazmur pasalnya yang ke-6 ini. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-6, memang di sana tidak disebutkan oleh Daud atau tidak dicatatkan oleh Daud apa konteks atau kenapa dia menuliskan Mazmur ini. Nah, sehingga Bapak Ibu semua,
kita tidak dapat tahu dengan pasti apa dosa yang dilakukan Daud, apa kesalahan yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Ya, kecuali kalau misalnya kita membaca di dalam Mazmur pasal 51, satu pasal yang sangat terkenal yang saya sudah katakan tadi, kalau di dalam Mazmur pasal 51 jelas Daud itu mengatakan ini dituliskan ya karena Daud berdosa mengambil Batsheba, dia berzina dengan Batsheba. Nah, tetapi di dalam Mazmur pasalnya yang keenam, kita tidak tahu apa yang terjadi, apa konteks dosa atau kesalahan di dalam kehidupan daripada Raja Daud. Nah, kita tidak tahu mengenai hal itu secara pasti. Yang kita tahu secara pasti di dalam bagian ini, Daud sadar ada tangan Tuhan yang sedang mendisiplin kehidupannya Daud. Ada tangan Tuhan yang sedang mendidik kehidupannya Daud. Ada tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupannya Daud. Di dalam ayatnya yang kedua, tadi Daud di situ mengatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarahmu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu." Kita perhatikan di dalam ayat kedua ini, Bapak Ibu semuanya, Daud tidak berkata kepada Tuhan, "Tuhan jangan tegur aku ya, Tuhan jangan hukum aku ya." Tidak. Yang Daud katakan adalah, "Jangan hukum aku di dalam amarahmu, dan jangan menghajar aku di dalam nyala murka-Mu." Daud tidak meminta untuk tidak dihukum. Yang Daud minta adalah, "Tuhan jangan amarah dan murka-Mu yang menjadi dasar untuk menghukum aku." Dengan kata lain, Bapak Ibu semua, seolah-olah Daud itu setuju kalau dia mendapatkan penghukuman Tuhan. Daud itu setuju kalau dia mendapatkan disiplinnya Tuhan. Kalau memang saya salah, saya butuh didikan. Kalau memang saya melenceng, saya perlu Tuhan untuk menghukum saya di dalam kehidupan ini. Daud mengakui Tuhan berhak menegur dan membentuk kehidupan daripada seseorang kalau memang dia bersalah dan dia berdosa. Nah, hanya saja yang Daud minta, biarlah itu terjadi di dalam belas kasihannya Tuhan. Ayatnya yang ketiga di situ Daud meminta, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana." Nah, ini yang sebenarnya Daud minta. Jadi di dalam bagian ini, Bapak Ibu semuanya, kita melihat ada satu prinsip yang penting bagi kita sebagai orang Kristen. Kalau memang kita bersalah, kita layak untuk mendapatkan penghukuman Tuhan. Kalau memang kita melenceng, kita itu harus mendapatkan pendidikan daripada Tuhan sendiri. Kenapa ini penting? Karena banyak orang-orang Kristen pada hari ini, bahkan kita sekalipun, kita seringkali memiliki pola pikir yang salah di dalam memahami kasih Tuhan. Kita seringkali memahami kasih Tuhan, tetapi di dalam kasih yang murahan. Banyak orang Kristen berpikir, "Oh, kalau saya adalah anaknya Tuhan, harusnya Tuhan tidak mengizinkan hal-hal yang tidak enak itu terjadi dalam kehidupan saya. Oh, kalau memang misalnya Tuhan mengampuni saya, Tuhan itu Maha Kasih, ya harusnya hidup saya tidak lagi mendapatkan hukuman." Apalagi kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu semuanya, kita itu suka memakai perkataan, "Kan semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Kan semuanya sudah Yesus ya tanggung untuk ketika dia mencurahkan darahnya, semua sudah Yesus tanggung. Harusnya ya hidup saya sekarang bebas dari yang namanya penghukuman." Saya kira Bapak Ibu semua, kalau masih ada orang Kristen yang berpikir dengan cara seperti ini atau kita berpikir dengan cara seperti ini, kita justru tidak punya pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita justru punya pikiran yang sangat salah di dalam mengerti kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, ini salah satu bagian di dalam Perjanjian Baru yang saya kira sangat baik untuk kita mengerti mengenai kasih Tuhan, yaitu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semuanya. "Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak." Kita garis bawahi sebagai anak, ayat 7. "Bersabarlah
anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya kira ini satu ayat yang sangat relevan ya, Bapak Ibu semua dengan kehidupan kita. Siapa anak yang tidak pernah dihajar oleh orang tuanya? Ya saya kira orang tua yang baik tidak mungkin tidak pernah menegur anaknya kalau anaknya salah. Orang tua yang baik tidak mungkin tidak pernah menghajar anaknya kalau anaknya melakukan kesalahan yang cukup besar kemudian pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut. Maka di dalam ayat yang baru saja kita baca tadi, jelas tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ada didikan, ada hajaran, ada hukuman yang Tuhan itu justru berikan kepada kita jikalau kita berdosa. Jikalau kita berdosa tidak ada hukuman Tuhan, jikalau kita berdosa tidak ada hajaran, tidak ada didikan daripada Tuhan, justru itu tanda kita bukanlah anak daripada Tuhan sendiri. Nah, justru ini yang berbahaya, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita merasa kita berdosa tapi terus-menerus bebas, kita tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pendidikan atau didikan hukuman daripada Tuhan. Justru itu yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Orang tua yang baik pasti akan menegur bahkan menghajar anaknya kalau memang melakukan kesalahan yang pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, inilah yang Tuhan sebenarnya sedang lakukan di dalam kehidupan Daud dan yang Tuhan juga lakukan pastinya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita, dia menjadikan kita sebagai anak-anaknya, bukan berarti orang percaya lepas dari disiplinnya Tuhan. Bukan berarti orang percaya itu tidak lagi mendapatkan penghukuman Tuhan. Ya, kalau berbicara tentang penghukuman kekal, ya tentu sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kita sebagai orang percaya tidak lagi mendapatkan penghukuman kekal, yaitu hukuman di dalam neraka yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang tidak percaya. Tapi kalau kita berbicara tentang disiplin Tuhan, hukuman yang Tuhan berikan di dalam dunia ini secara sementara, tentu tetap Tuhan berikan kepada setiap kita. Tapi salib Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib, ini menjadi satu pengingat bagi kita. Ketika kita disiplin, kita tidak menjalani hukuman ini sebagai musuhnya Tuhan, tapi kita menjalani disiplin ini sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, jadi melalui kayu salib kita melihat ada identitas yang berbeda ketika kita mendapatkan disiplinnya Tuhan. Bukan lagi sebagai musuhnya Tuhan, melainkan sebagai anak-anaknya Tuhan. Ada satu perbedaan yang sangat besar, Bapak Ibu semua, antara hukuman yang Tuhan berikan kepada musuhnya dengan disiplin yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kalau kepada musuhnya, ya Tuhan berikan atas dasar amarah dan murka, ya sehingga kebinasaan itu akan datang. Sedangkan kalau kita bicara tentang hukuman kepada anak-anaknya, ini adalah satu hukuman yang Tuhan berikan atas dasar kasih setianya, atas dasar belas kasihannya Tuhan yang tujuannya beda, bukan lagi untuk membinasakan, untuk menghancurkan, tapi tujuannya adalah untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar, untuk membawa kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, tentu saja Bapak Ibu semuanya, saya tidak mengatakan semua didikan Tuhan itu sama di dalam kehidupan kita. Didikan Tuhan di dalam hidup kita pasti berbeda-beda. Cara Tuhan mendidik saya itu berbeda. Cara Tuhan mendidik Bapak Ibu itu bisa berbeda-beda. Cara Tuhan mendidik anak, saudara, ataupun juga keluarga daripada Bapak Ibu itu bisa berbeda-beda. Kalau di dalam ayat ini, yaitu Mazmur yang Daud tuliskan, ada beberapa penafsir yang mengatakan, ini dasarnya daripada ayat yang ketiga ketika Daud mengatakan, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Ada beberapa penafsir yang mengatakan, oh, Daud itu mungkin mengalami penyakit tertentu. Oh, Daud itu mungkin mengalami luka yang cukup berat sehingga dia meminta Tuhan untuk menyembuhkan dia. Nah, tapi ini hanya spekulasi daripada perkataannya Daud. Kita tidak tahu secara pasti apa didikan Tuhan kepada Daud. Nah, tapi yang pasti setiap didikan Tuhan itu berbeda-beda. Mungkin di dalam hidup kita Tuhan mendidik dengan cara kita kehilangan momentum yang spesial.
atau Tuhan bisa mendidik kita dengan cara kita kehilangan hal yang kita cintai atau hal yang kita senangi di dalam hidup kita. Atau misalnya Tuhan mendidik kita dengan konsekuensi dari apa yang menjadi tindakan kita. Karena kita berdosa A, maka ada orang-orang lain yang misalnya membenci kita. Karena kita berdosa B, maka ada orang-orang lain yang akhirnya yang menganggap kita rendah dan sebagainya. Ada konsekuensi yang Tuhan berikan sebagai didikan dari apa yang menjadi kesalahan kita. Namun yang menarik di dalam bagian yang Daud itu tuliskan, yaitu ayatnya yang keempat, ada satu konsekuensi yang paling membuat Daud itu sangat menderita. Yaitu di dalam ayat 4, saya bacakan untuk kita semua. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Lalu ayat yang kelima, ini satu permintaan Daud kepada Tuhan. Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Di sini Daud merasakan adanya keterpisahan dari Tuhan karena dosa yang dia lakukan. Di sini Daud menyadari atau dia merasakan adanya hubungan yang rusak antara dia dengan Tuhan karena dosa yang dia lakukan. Dan Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini, saya kira ini juga menjadi satu hal yang harusnya sangat serius kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali hanya memikirkan konsekuensi dosa yang secara mata itu bisa terlihat. Ya misalnya orang lain jadi membenci kita, orang lain jadi menolak kita, orang lain jadi tidak senang kepada kita jadi kekurangan teman kerja dan sebagainya. Kita seringkali hanya memikirkan ya konsekuensi secara mata yang terlihat. Tapi jangan lupa, ada satu konsekuensi yang harusnya kita pikirkan sangat serius dan kita sangat sedih di dalam hidup kita karena dosa, yaitu ada relasi yang rusak antara kita dengan Tuhan. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau kita mendapatkan masalah secara eksternal, ya anggaplah kita mendapatkan masalah secara fisik, misalnya secara penyakit kita mendapatkan masalah, secara pekerjaan kita mendapatkan masalah, secara relasi di dalam keluarga kita mendapatkan masalah, ataupun masalah-masalah yang lain di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tahu di dalam masalah itu semua ada Tuhan yang menyertai, di dalam masalah itu semua tetap Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita masih bisa menghadapi itu dengan ketenangan. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, kita masih bisa memiliki kekuatan di dalam menghadapi semua masalah itu. Ada beberapa daripada teman saya, dia mendapatkan cancer, kemudian teman saya itu mengatakan, ya kalau saya sembuh, terpujilah Tuhan. Tapi kalaupun saya tidak sembuh, ya juga terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia, maka dia mendapatkan kekuatan itu. Dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia dan Tuhan selalu menyertai dia. Nah, problemnya kalau kita bicara tentang dosa, bagaimana dengan dosa yang sudah membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak? Kalau tadi ada masalah secara eksternal, tapi ada Tuhan, sehingga kita punya kekuatan. Nah, sekarang bicara tentang dosa, kita punya masalah, tapi kita itu bermasalahnya dengan Tuhan. Kita justru semakin jauh dengan Tuhan. Kita justru punya relasi yang rusak dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau sudah bermasalah dengan Tuhan, kita mau lari kemana? Kita mau tanya siapa? Kita mau minta bantuan siapa? Yang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa masalah dosa menjadi masalah yang sangat serius. Dan itu juga yang diketahui oleh Daud di dalam kehidupannya. Itu sebab di dalam keberdosaannya Daud melalui Mazmur pasal 6 ini kita melihat Daud tidak lari menjauh dan meninggalkan Tuhan. Justru yang Daud lakukan adalah dia datang kepada Tuhan di dalam keberdosaannya. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kalau relasi mau pulih dengan Tuhan, harus datang kepada Tuhan. Harus datang justru kepada Tuhan setelah kita berdosa sekalipun. Saya kira Bapak Ibu semuanya, inilah ciri daripada orang-orang Kristen yang sejati.
Orang Kristen yang sejati bukanlah mereka yang tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kita perlu akui sebagai orang Kristen, walaupun sudah mungkin dari lahir kita orang Kristen, dari kecil kita ikut sekolah minggu, kemudian remaja kita di gereja, tidak pernah meninggalkan gereja, bahkan kita sudah mengikuti PA beratus-ratus kali, beribu-ribu kali sekalipun, kita perlu akui sebagai orang Kristen, terkadang kita tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang lemah. Kita bukan orang yang superpower. Kita bukan orang yang anti dengan yang namanya dosa. Kita tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau begitu, apa yang membedakan orang Kristen yang sejati dengan tidak sejati? Lihat dia datang kepada siapa setelah dia berdosa. Lihat dia lari kemana setelah dia berdosa. Lihat dia meminta pertolongan siapa setelah dia itu jatuh ke dalam dosa. Apakah orang itu atau kita datang kepada Tuhan, ataukah kita justru datang kepada orang lain, atau kita justru pergi mencari hal-hal yang bisa membela diri kita sendiri? Kalau kita jujur ya, Bapak Ibu semua, bahkan mungkin di dalam kehidupan saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, seringkali yang terjadi setelah kita berdosa adalah kita itu bukan mencari Tuhan, tapi kita mencari hal-hal lain yang bisa membuat dosa kita itu terlihat kecil atau terlihat tidak serius. Biasanya Bapak Ibu semua ada dua respon yang kita seringkali lakukan atau manusia seringkali lakukan setelah kita itu jatuh ke dalam dosa. Respon yang pertama ini secara singkat saja, respon yang pertama yang biasanya dilakukan, ada orang-orang yang sibuk membela dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Misalnya kalau kita melihat di dalam Alkitab yaitu kisah tentang Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan mencari mereka, ini menjadi anugerah Tuhan yang sangat besar, Tuhan mencari mereka. Tapi setelah bertemu dan kemudian berbicara dengan Tuhan, apa yang Adam dan Hawa katakan? Mereka justru saling menyalahkan satu sama lain. Adam mengatakan, ya ini, ya saya jatuh ke dalam dosa karena perempuan yang kamu taruh bagi saya. Lalu si perempuan Hawa mengatakan, iya ini gara-gara ular yang membuat saya berdosa. Mereka mulai menyalahkan satu sama lain. Mungkin juga termasuk kita. Kita seringkali menyalahkan satu sama lain. Ya memang sih saya berdosa. Tapi kan saya berdosa karena dia mulai duluan. Ya memang sih saya berdosa, tapi kan saya berdosa itu karena dia, bukan saya yang pengen secara duluan. Atau misalnya kita menyalahkan keadaan di dalam hidup kita. Memang saya berdosa, tapi kan keadaannya seperti ini Tuhan. Sudah ya Tuhan, tolong jangan jangan buat dosa saya seolah-olah menjadi besar. Ini kan karena dia, karena keadaan, karena orang lain yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Nah, ini respon yang pertama, mencari alasan untuk membela diri sendiri. Kemudian yang kedua, respon yang biasanya akan kita lakukan adalah kita mencari orang lain yang bisa membela kita. Kita mencari orang lain yang akan berkata, memang kamu salah, tapi ya kamu tidak salah-salah banget kok. Ada kesalahan dia juga. Kita mencari orang lain yang bisa membuat kita merasa tidak terlalu bersalah. Kita mencari orang lain yang membuat kita itu merasa benar dengan tindakan kita yang berdosa. Akhirnya, ini menjadi akibat yang sangat parah daripada kabur dari Tuhan. Akhirnya adalah banyak daripada kita, orang-orang Kristen sekalipun, sudah salah, sudah dosa, tapi nggak pernah mau bertobat. Sudah salah tapi nggak pernah mau berubah. Sudah salah tapi tidak pernah mau kembali kepada Tuhan. Karena lebih sibuk mencari pembelaan diri daripada mencari pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan Daud tidak demikian. Daud tidak banyak alasan. Daud tidak mengatakan kepada Tuhan, saya salah karena ini. Saya salah karena Batsyebanya duluan. Saya salah karena begini dan begitu dan sebagainya. Tidak. Daud tidak mempertahankan dosanya. Yang Daud lakukan setelah dia berdosa, dia datang kepada Tuhan dan mengatakan, berikanlah belas kasihanmu kepadaku Tuhan. Kembalilah Tuhan kepadaku. Aku sadar dosa membuat hubungan kita rusak. Aku sadar dosa itu akhirnya membuat kita terpisah. Maka Tuhan, aku datang kembali dan berikanlah belas kasihanmu kepadaku. Nah, ini adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan di dalam Alkitab
itu bukan sekedar merasa bersalah. Pertobatan di dalam Alkitab bukan sekedar merasa menyesal. Pertobatan di dalam Alkitab bukan kita menangisi kesalahan kita lalu selesai, lalu kita mengatakan, ini saya sudah bertobat, buktinya air mata saya kepada Tuhan. Bukan. Justru pertobatan yang sejati adalah gerakan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, ini baru pertobatan yang sejati. Apa tanda seseorang bertobat? Dia bergerak kembali kepada Tuhan. Karena inti daripada dosa itu bukan sekedar melakukan yang melenceng atau tidak tepat sasaran, hamartia. Bukan. Dosa adalah hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Nah, ini konsekuensi daripada dosa yang harus kita terus pikirkan di dalam hidup kita. Maka Daud rindu adanya relasi yang pulih dengan Tuhan. Daud rindu untuk kembali dekat dengan Tuhan. Nah, yang menariknya di dalam Mazmur pasal 6 ini, Mazmur ini tidak ditutup dengan tangisan. Mazmur ini tidak ditutup dengan rasa bersalah. Mazmur ini juga tidak ditutup dengan permohonan untuk Tuhan kembali di dalam kehidupannya Daud, merasa dekat dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita melihat di dalam ayat 9 dengan ayat, sampai kepada ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan sekali lagi kepada kita semua. Enyahlah dariku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Di sini ada perubahan secara drastis di dalam diri atau di dalam lagu yang Daud tuliskan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-6. Ada pergerakan yang awalnya itu bicara tentang penyesalan, bicara tentang air mata, bicara tentang permohonannya kepada Tuhan dari ratapan, sekarang justru berpindah kepada iman di dalam Tuhan. Ada pergerakan dari ratapan kepada iman di dalam Tuhan. Di awal Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Dia memohon, kembalilah Tuhan, return, O Lord, kembalilah Tuhan. Sekarang dia berkata, Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. Padahal Bapak Ibu semuanya, apakah situasi Daud sudah berubah pada saat dia menuliskan ayat demi ayat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-6? Ya enggak. Mungkin Daud menuliskan ini hanya di dalam beberapa menit. Kehidupan Daud belum berubah, mungkin penyakit yang dia alami masih ada, atau musuh-musuh di dalam kehidupannya masih ada, konsekuensi dari dosanya itu masih ada didikan Tuhan yang tetap harus dia jalani di dalam kehidupannya. Lalu apa yang berubah sehingga Daud punya keyakinan, Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar doaku, dan Tuhan telah menerima doa yang aku naikkan kepadanya. Apa yang berubah di dalam kehidupan Daud? Yang berubah adalah cara pandang Daud di dalam melihat Tuhan di kehidupannya. Kalau sebelumnya Daud itu berfokus kepada penderitaan dan rasa bersalahnya dan permohonannya, nah sekarang di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, dia itu berfokus kepada karakter Tuhan atau pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Daud tahu Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih. Daud tahu Tuhan tidak mungkin menolak orang yang datang kepada dia dengan hati yang hancur, walaupun orang itu sudah melakukan dosa tertentu. Dan Tuhan tidak menolak orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya kita perlu ingat, disiplin Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi belas kasihan Tuhan itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Hanya saja Bapak Ibu semua kita perlu hati-hati. Saya tidak mengatakan semua hal yang tidak enak dalam hidup kita itu adalah disiplin karena dosa kita. Belum tentu. Jadi jangan sampai misalnya kita ke rumah sakit, lalu kita lihat orang yang sedang sakit terbaring, lalu kita bilang kepada dia, kamu ada dosa apa? Cepat kamu mengaku kepada Tuhan. Pasti ini hukuman Tuhan untuk dosamu. Belum tentu. Jadi kita jangan terlalu cepat menjudge orang lain lalu mengatakan, nah ini terjadi kepada kamu karena ada dosa tertentu. Belum tentu. Belum tentu semua hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang adalah disiplin yang kadang-kadang Tuhan berikan di dalam bentuk yang tidak enak
di dalam kehidupan kita. Dan pada intinya adalah Tuhan mendidik kita bukan untuk menghancurkan, melainkan Tuhan mendidik kita untuk memulihkan kita kembali kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kalau pada pagi hari ini di antara kita ada yang sedang bergumul dengan dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan, mari datang kepada Tuhan. Mari Tuhan terus menyertai hidup kita di dalam segala sesuatu. Jangan terus-menerus kita tinggal di dalam rasa bersalah, tapi tidak pernah datang kepada Tuhan. Ini sama seperti orang yang sedang sakit, kemudian setelah dia sakit, ya dia nggak mau datang kepada dokter. Bagaimana dia bisa dapat kesembuhan kalau dia tidak datang kepada dokter? Yang nggak mungkin bisa. Apalagi Bapak Ibu semua seperti yang tadi Pak Yakub ada sharingkan. Kalau seseorang itu sudah sakit, tapi dia datang ke dokter yang salah, diagnosanya bisa salah. Kalau kita sudah berdosa dan bersalah, tapi kita tidak mencari Tuhan, maka dosa kita itu bukannya pulih, mungkin akan menjadi semakin parah. Kita perlu datang kepada Tuhan, walaupun kita sudah berada di dalam keadaan yang berdosa atau baru melakukan dosa tertentu di dalam kehidupan kita. Ada satu lagu Bapak Ibu semua yang sangat indah. Lagu ini seringkali dinyanyikan di dalam KKR-KKR yang dipimpin oleh Pendeta Billy Graham. Saya sangat senang mendengar khotbah daripada Billy Graham. Jadi di dalam KKR daripada Billy Graham, di akhir daripada KKR tersebut, Billy Graham akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Just As I Am. Sebagaimana saya akan datang kepada Tuhan. Sebagaimana saya orang berdosa, tidak suci, tidak sempurna, penuh dengan cacat celah, saya justru ingin datang kepada Tuhan. Just as I am, without one plea. I come, I come. Saya datang kepada Tuhan di dalam dosa saya. Demikian juga Bapak Ibu semua dengan kehidupan kita. Rasa bersalah yang kita bawa kepada Tuhan, ini bisa menjadi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi rasa bersalah yang terus-menerus kita simpan dan kita tidak pernah sampaikan datang kepada Tuhan, justru ini adalah pekerjaan daripada setan. Tuhan tidak menolak setiap kita yang sungguh-sungguh mau mengaku dosanya dan kembali kepada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu semua pada pagi hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kita. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Disiplin Tuhan itu nyata dan juga anugerah Tuhan itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan sekalipun kita memiliki dosa atau baru berdosa. Biarlah Tuhan yang pulihkan dan biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Mazmur pasal 6 ini boleh menjadi berkat yang memimpin hari demi hari di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Di atas kayu salib kami melihat ada identitas kami yang diubahkan melalui darah-Mu yang tercurah. Kami sebagai orang-orang berdosa dijadikan anak-anak-Mu. Kami sebagai orang-orang yang harusnya mendapatkan penghukuman kekal, tapi sekarang kami tidak lagi mendapatkan penghukuman kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Tentu ada disiplin yang Tuhan berikan dan disiplin itu baik. Tentu ada hukuman yang Tuhan berikan kalau kami bersalah dan hukuman itu baik karena ada belas kasihan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan pimpinlah kami ketika kami sudah jatuh ke dalam dosa. Biarlah kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang datang kembali kepada Engkau. Maka biarlah relasi kami dengan Engkau itu menjadi pulih dan kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa, kami memohon penyertaan, anugerah, pertolongan, dan pimpinan Tuhan atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Saya serahkan kembali